Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema kabar baik kembali menyapa kita, yang didasari dalam renungan santapan harian hari Selasa 13 Mei 2025. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam Bilangan 15 ayat yang ke-37 sampai 41. Dan kita akan membaca Bilangan 15 ayat yang ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini adalah bukan sekadar aksesori. Saudara, Allah memerintahkan Musa agar orang Israel membuat tanda visual bagi mereka berupa jumbai-jumbai yang dibuat pada ujung baju. Jumbai itu mengingatkan orang Israel akan perintah Tuhan, sehingga mereka menghidupi hukum-hukum tersebut. Setiap jumbai diberi benang ungu kebiru-biruan. Benang dengan warna ungu dipakai juga dalam tenda dan tabir kemah suci. Bandingkan dalam Keluaran 26 ayat 1 dan 31. Serta pakaian imam, Keluaran 28 ayat 31. Kemah suci dan pakaian imam melambangkan kekudusan Allah. Benang ungu kebiru-biruan pada jumbai-jumbai ujung baju orang Israel juga menekankan akan kekudusan Allah. Jumbai-jumbai bukan sekadar aksesori, namun menegaskan identitas dan spiritualitas orang Israel. Jumbai-jumbai itu mengingatkan bahwa setiap orang Israel adalah bagian dari kerajaan imam dan bangsa yang kudus milik Allah. Setiap orang Israel dikhususkan Allah menjadi wakilnya untuk menyatakan berkat dan kehadirannya di tengah dunia. Setiap orang Israel diperingatkan jangan mengikuti hati dan mata sendiri. Orang yang mengikuti hati dan mata sendiri akan dihukum seperti orang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Dan 10 pengintai yang menghasut umat Israel untuk tidak masuk ke negeri Kanaan. Orang Israel dipanggil menjadi umat yang taat akan Allah dan perintahnya. Saudara, di tengah dunia yang makin memisahkan dan menjauhkan diri dari hal-hal rohani, kita perlu memilih dan mengenakan tanda visual kekristenan kita. Bukan sebagai aksesori yang mempercantik, tetapi sebagai pengingat akan siapa kita dan bagaimana kita harus hidup di tengah dunia. Salib misalnya. Ini bukan soal anting, kalung, gelang, atau bahkan tato, melainkan makna salib bagi kita. Setiap kali melihat salib, kita mengingat akan kematian Yesus Kristus yang menebus, menghidupkan, memulihkan, dan menjadikan kita sebagai warga kerajaan Allah. Saudara, salib juga menyadarkan kita akan fokus baru di dunia, yaitu meninggalkan dosa dan hidup bagi Allah. Apakah kita bersedia menghidupinya? Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kembali firman Tuhan mengingatkan kami sebagai orang-orang yang telah ditebus Tuhan. Maka seharusnya dalam perjalanan hidup kami boleh menyatakan tentang Kristus yang mengasihi kami. Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menyatakan anugerah keselamatan bagi manusia. Dan biarlah ya Tuhan, dalam kami menjalani hari-hari hidup kami di dunia ini, kami dimampukan untuk memisahkan bahkan menjauhkan diri dari hal-hal yang berdosa, dari perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan kasih Kristus.
Dan biarlah ya Tuhan, iman kami kepada Engkau bukan hanya kami tunjukkan lewat aksesori yang mempercantik jasmani kami, tetapi iman kami kepada Tuhan dinyatakan lewat kehidupan spiritual kami yang boleh terlihat oleh orang, sehingga mereka boleh mengenal Kristus dan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang selalu mengingatkan dan menegur kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikian Gema Kabar Baik di hari ini telah menyapa kita. Selamat beraktivitas. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.